Ini Pak Abdul Ghaffar Sangaji ya, SOS SHMK nomor ininya 2103. Iya lah. Saudara keberatan? Saudara keberatan. Baik. Saudara bisa bikin sekarang. Baik. Sudah siap semuanya atau masih nunggu lagi? Ini ada prinsipalnya. Prinsipal bisa langsung ya. Baik, bisa langsung sekarang. Baik, ini kita tunggu ya. Iya. Sambil kita mempersiapkan sidang. Jadi ini juga konsisten dengan sidang waktu itu. Jadi sebelum masuk ruangan itu surat kuasa tertulis itu sudah sampai. Iya, betul. Ini kan kondisional aja tadi kan karena kita cross check kepada pemohon dan kemudian saat pemohon bersedia untuk membuat surat kuasa. Ya baik, terima kasih. Silakan surat kuasanya dulu sebelum kita mulai. Itu ada yang punya. Oh iya, oh iya. Ya. Bisa nggak? Aman. Gede dia dulu. Izin dulu. Boleh gitu bang. Enggak, makanya saya minggir. Ini posisinya.
Iya, gue bener ngomong. Wah, ke kantor lagi. Oh iya. Lu nggak ada di telepon. Kan bisa kan? Baik. Termohon bisa kesini. Ini surat kuasa ini ditandatangani oleh saudara pemohon. Saya bantu Bang karena prinsipnya ada juga di sini. Iya kan ini ada prinsipal langsung. Kecuali nggak ada prinsipal nggak gitu. Ya, baik ya. Tapi harus mendekati. Itu ada bang jam. Nanti pulang di sini kan. Ya, silakan saudara duduk. Identitasnya udah tadi. Baik, pemohon dan termohon kita lanjutkan untuk sidang hari ini dengan agenda yang sudah disampaikan kepada para pihak, yaitu mendengarkan keterangan saksi dan juga keterangan ahli ya yang dihadirkan oleh majelis. Yang pertama nanti kita akan mendengarkan keterangan saksi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Panitera bisa menghadirkan saksi dari KPU RI. Baik, untuk dari pihak KPU bisa memasuki ruang sidang akan bersaksi. Ya. Silakan, Pak. Silakan. Berapa orang yang hadir? 2 orang. Kalau 1 orang saja bisa nggak? Bangku enggak. Ini orangnya. ST-nya ada 5. Maksudnya apakah bisa 1 orang saja mewakili 5 orang? Ya nanti pertanyaan bisa disampaikan mewakili 1 orang saja. Kenapa harus 2 orang? Iya. Iya. Majelis memanggilnya KPU, ya. Jadi kelembagaan KPU-nya yang dipanggil. Jadi bukan perorangan. Iya. Silakan siapa di antara KPU yang mau dihadirkan? KPU-nya. Kalau 1 orang bisa nggak? Iya. Iya, Iya. aman. Aman. Kita gue minta dulu Andre. 1 aja, ya. Silakan. Silakan. Saksi ini namanya siapa? Andi Bagus Makawaru ya. Kalau di surat tugas ini saudara sebagai kepala bagian pada Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu ya. Baik. Ada identitas saudara? ID card ya, coba dilihat. Andi Bagus Makawaru ya. Baik, silakan.
Baik, saudara ditugaskan oleh atasan PPID, Komisi Pemilihan Umum, Pak Eberta Kawirna ya. Kawima ya. Untuk hadir sebagai saksi pada register nomor 395/10 Romawi GP RLS 2025 ya, antara Bonatua dan Andi sebagai Andi Dikasih sebagai mikrofon. termohon ya. Baik, Kayaknya enggak. sebelum saudara memberikan keterangan saudara sebagai saksi, saudara bersedia disumpah dulu. Baik. Beragama apa? Islam. Silakan pengambil sumpah. Baik, ikutin kata-kata saya ya. Saya bersumpah atau berjanji akan memberikan keterangan sesuai dengan kalian, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada sebenarnya. Saya ulangi lagi ya, ini ada konsep yang salah ya. Demi Allah, saya bersumpah atau berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk. Ada salah. Baik, saudara saksi, saudara diminta untuk memberikan keterangan apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengarkan terkait dengan pokok permohonan yang diajukan oleh saudara pemohon. Apakah saudara sudah tahu pokok permohonan sengketa informasi ini? Sudah tahu, tapi mungkin ada baiknya kami disampaikan kembali. Baik, ya. Jadi permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon itu pemohon mengajukan permohonan informasi ke IPPID Andri ya, dengan pokok permohonan adalah salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 yang diarsipkan di Andri. Yang kedua, salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia pada periode 2019-2024 yang diarsipkan di Andri. Yang ketiga, setiap catatan autentikasi atau dokumen pendukung terkait ijazah tersebut yang tersimpan sebagai arsip statis negara. Ya, saudara paham itu ya? Paham. Baik. Baik. Nah, saya perjelas lagi yang terkait dengan nomor 3 tadi, yang berkaitan dengan catatan autentifikasi. Itu penjelasannya adalah ya, berita acara, serah terima dan hasil verifikasi ya, yang dilakukan oleh KPU. Saudara tahu ya itu ya? Tahu. Baik. Apakah informasi yang diminta itu ada pada KPU? Ada pada KPU ya. Baik. Nah, kemudian majelis ingin bertanya, karena ini permohonannya kan kepada Andri ya, bukan kepada KPU gitu loh, ya, kepada Andri. Nah, apakah KPU selaku pencipta arsip pada pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2014 dan 2019 itu, apakah KPU sebagai pencipta arsip? Perlu kami jelaskan dulu Iya. kedudukan atau posisi kami pada saat 2014 dan 2019 majelis, supaya clear
sampai sejauh mana kami bisa merespon atau menjawab nanti pertanyaan dari majelis. Ini perlu kami sampaikan agar tidak kami clear dalam menjawab. Jadi posisi kami saat ini ada di Biro Teknis Penyelenggara Pemilu, dan pada saat proses pencalonan kemarin 2014-2019 itu kami berada di biro yang sama, Biro Teknis Penyelenggara Pemilu. Kami bertugas dan berfungsi sebagai biro atau unit kerja yang memfasilitasi proses pencalonan, salah satunya proses pencalonan presiden dan wakil presiden baik di pemilu 2014 maupun di pemilu 2019. Sehingga terciptanya arsip tersebut memang betul berasal dari apa yang kami fasilitasi baik di 2014 maupun 2019. Kemudian setelah kami berproses, itu dokumen tersebut pengarsipannya itu ada di unit kerja Biro Umum. Baru setelah itu dari Biro Umum, unit kerja eselon 2 Biro Umum nanti akan berhubungan dengan pihak Andri. Oleh karena itu kami sampaikan di sini bahwa kemudian yang terkait dengan penyampaian dokumen dari KPU ke Andri itu mungkin nanti bisa dijawab oleh, mohon izin jika berkenan, tadi 3 orang saksi yang kan ada 5 majelis. Saya dengan Pak Tunjung yang tadi itu berasal dari Biro Teknis. Ini termohon saksi, ya kan, Komisi Informasi itu memanggil KPU, Ya. ya kan ya, Ya. Gak ada urusannya mau kabit, mau karo, mau itu gak ada urusannya. Ya, Anda dipanggil Komisi Informasi memanggil KPU sebagai saksi, Ya. dan Anda ditugaskan Anda jangan komentar dulu, biar majelis yang berkomentar. Ya kan ya. Jadi kalau Anda mengetahui ya jawab mengetahui, tidak mengetahui ya tidak mengetahui. Baik. Gitu aja, itu nggak usah melempar ke bagian yang lainnya. Gitu kan. Nanti kalau ketua majelis berpandangan 2 kali butuh keterangan yang lainnya, Pak Majelis akan memanggil. Jadi Anda nggak usah menawar-nawarkan. Terima kasih. Ya. Jadi saudara tahu kalau KPU sebagai pencipta arsip ya. Iya. Betul ya itu ya. Jadi baik itu pencalonan pada tahun 2014 maupun 2019 ya. Baik. Nah kemudian bagaimana sih mekanisme pengarsipan yang ada di KPU RI itu? Mekanisme itu seperti apa? Mekanisme pengarsipan maksudnya? Iya, pengarsipan dokumen pencalonan. Langsung aja ke sana. Mekanismenya seperti apa? Oke. Makanya ini kami kalau untuk mekanisme pengarsipan setelah di kami itu kami tidak tahu, karena itu ada di biro. Makanya tadi menjadi penting bagi kami untuk menjelaskan tadi. Kalau di kami setelah dalam memproses pencalonan, setelah dokumen itu diterima oleh kami, dokumen pencalonan diterima oleh kami dari pasangan calon, itu kemudian dilakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan. Setelah itu ditetapkan sampai dengan waktunya, dan setelah itu di dokumen tersebut disimpan oleh kami sampai pada waktunya diserahkan ke Biro Umum. Demikian yang kami bisa jelaskan. Baik. Nah kemudian pertanyaan majelis, nanti para pihak juga akan bertanya, apakah KPU itu pernah menyampaikan syarat pencalonan kepada Andri, baik itu 2014 maupun 2019? Itu saya tidak tahu. Yang tahu siapa? Biro Umum. Itu yang tadi konteksnya kami mohon izin, ada hal yang kami tidak ketahui sebagai saksi. Anda tidak tahu atau tidak mau menjawab? Tidak dalam kapasitas kami untuk menjawab. Ya, izin ketua. Jadi ini ada permohonan dari masyarakat kepada Andri terkait dengan ijazah 2014 dan 2014, 2014, 2004 dan berita acara serah terima dari KPU dari Partai Pendukung kepada KPU dan berita verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Ya. Menurut termohon bahwa KPU belum menyerahkan terkait dengan dokumen tersebut. Betul, belum pernah menyerahkan. Itu yang kami tidak persis. Kalau berarti relevan ini dijadikan saksi ini, karena majelis persidangan ini ingin mengetahui dua hal. Apakah betul
KPU itu belum menyerahkan. Seharusnya pokok permasalahan dipahami. Jadi betul tidak KPU belum menyerahkan. Atau kemudian bukan atau ya satu lagi belum menyerahkan. Nah kalau harus menyerahkan, apa saja yang harus diserahkan? Itu ketiga. Nah kalau belum menyerahkan, apa alasan belum menyerahkan? Persidangan ini membutuhkan 3 keterangan itu. Gitu ya. Nah kalau saudara nggak tahu ya nggak apa-apa. Itu kan Anda jawab tidak tahu, nanti biar menjadi keterangan ketua majelis bahwa seharusnya KPU siap dengan pertanyaan dengan itu, karena kita tidak sedang bicara dengan divisi teknis KPU, sedang tidak bicara dengan divisi umum KPU, sedang tidak bisa bicara dengan divisi humas KPU. Kita sedang bicara dengan KPU. Gitu ya. Terima kasih Pak. Jadi Anda nggak tahu ya? Baik, kami boleh merespon yang nomor 2. Apa? Jadi kan tadi ada 3. Yang pertama, apakah sudah diserahkan atau belum? Ini kan indikatornya adalah berita acara dari KPU ke Andri, sudah atau belumnya. Nah itu kami tidak tahu. Jadi ya, udah ya. Intinya gini kan ya. Ini termohon ini diminta oleh masyarakat, dia tidak bisa memberikan karena tidak menguasai karena belum diberikan oleh KPU. Itu saja. Itu karena apakah betul KPU belum menyerahkan, itu aja. Anda nggak tahu ya nggak tahu. Kami jawab, mohon izin kami jawab yang kami tahu saja. Oke. Yang kami tahu bahwa ada sejumlah dari sejumlah syarat calon yang dipersyaratkan berdasarkan dokumen calon yang bersyaratkan dalam peraturan KPU tentang pencalonan presiden, tidak semuanya memang yang diserahkan ke. Oke, yang tidak apa? Oke. Itu Yang tahun tidak, berapa itu? Tahun berapa? Berdasarkan periode peraturan. tahun berapa? Ya. Periode tahun berapa? 2014 Untuk atau 2014 yang berlaku berdasarkan peraturan KPU tahun 2013, nomornya saya lupa. Iya. Kemudian untuk 2019 peraturan KPU yang berlaku tahun 2016. Oke. Ya, tadi yang tidak diserahkan apa? Ya, mohon izin kami tidak hafal, tapi yang jelas untuk konteks tadi yang disampaikan ijazah itu tidak termasuk dalam dokumen yang diserahkan KPU ke Andri. Oke, baik. Jadi dokumen ijazah Tidak termasuk. Dokumen ijazah bukan termasuk Ya. dokumen yang harus diserahkan kepada KPU. Kepada oleh Andri. KPU kepada Andri. Baik di pemilu 2014 maupun di 2019. Betul. Gitu ya. Ya, itu yang kami Kemudian tahu. juga 2019 2024. Iya. Kalau berita acara verifikasi Kalau itu kami tidak persis tahu, Pak. nggak tahu ya. Jadi berita berita acara kami harus cek. Nggak tahu ya. Iya. Dokumen serah terima dukungan dari partai politik ke KPU itu juga bagian yang harus diserahkan. Ya itu kami fokus ke ijazah. Ijazah enggak, betul, karena kan tahu. ada 4 permohonan terus. dia, ada permohonan ijazah 2014-2012, Ya. kemudian permohonan ijazah 2012-2024, Ya. kemudian ada berita acara verifikasi yang dilakukan oleh KPU terhadap berkas 2014-2019 dan 2024, Ya. dan kemudian serah terima dokumen, serah terima penyerahan dokumen ya dari partai politik kepada KPU. Jadi Anda nggak tahu ya dia. Yang kami fokus tadi ijazah. Ijazahnya aja. Jadi Ya, memang kalau ijazah sepengetahuan saudara, sepengetahuan Ya. saksi, kenapa ijazah itu tidak menjadi bagian yang diserahkan kepada Andri? Mohon izin, jadi tidak masuknya ijazah dalam dokumen yang disampaikan oleh KPU kepada Andri itu tertera dalam lampiran peraturan KPU yang tadi nomor tahun 2013 dan tahun 2016. Sebagaimana kita ketahui, peraturan KPU itu ditandatangani oleh ketua KPU pada saat itu, sehingga tidak masuknya ijazah ini merupakan kebijakan, ranah kebijakan. Makanya alasan kenapanya itu mohon izin nanti bisa jadi jawab. menurut sepengetahuan saksi, Ya. tidak diserahkannya ijazah itu Ya. karena kebijakan KPU. Ya, yang terlampir tercantum dalam peraturan KPU. Yang tercantum dalam peraturan KPU peraturan berapa itu? Seingat saksi? Saya ingatnya hanya tahunnya saja. Iya, oke. Tahun 2013, untuk yang 2014, 2019, tahun 2016. 2016. Nomornya boleh saya cek? Boleh. Ya, silakan. Eh,
Untuk mohon izin untuk pemilu 2014 itu peraturan KPU nomor 18 tahun 2013. Betul. Nomor berapa? Peraturan KPU nomor 18 18. tahun 2013. Iya. Kemudian yang 2019 2019 nomor 17 tahun 2016. Oke. Ya. Jadi menurut saksi yang saksi ketahui bahwa ijazah itu tidak diberikan kepada Andri Ya. karena kebijakan ketua KPU, mohon kebijakan KPU Tidak tercantum dalam lampiran 1 peraturan KPU. Sebentar dulu, karena menjadi kebijakan KPU kan Iya. berdasarkan PKPU tahun 2013 Iya, dan 2016. Betul. 2016. Ya. Di dalam PKPU tersebut Lampiran satunya. lampiran satu di dalam lampiran satu itu Iya. memang tidak disebutkan berkaitan Iya. dengan ijazah. Betul. Karena sepengetahuan kami berkas pencalonan itu kan ada berapa ya? Ada, Iya, ada pernyataan-pernyataan Iya. gitu ya. Iya, ada BB11, BB12, Nah, kemudian, BB1. Ya. BB itu kan kemudian dilampiri oleh bukti apa kata buku ya, antara lain dokumen. Mhm. Misalnya kesehatan. Oh, itu iya. kan ada Iya. hasil pemeriksaan kesehatan. Iya. Gitu kan Mhm. calon kan tidak mengatakan saya sehat, kan tidak begitu. Iya. Ya kan, tapi ada pernyataan dari rumah sakit bahwa dia sudah diperiksa sehat, Iya. gitu ya. Ada keterangan dari pengadilan, dia Iya. telah pidana penjara, ada apa keterangan surat dari pengadilan. Iya. Kan Betul. calon kan tidak menyatakan sendiri, Iya. tapi ada keterangannya kan gitu Iya. kan. Nah, sama halnya dengan ijazah kan. Mhm. Ijazah saya lulus nih sekolahnya, Ya. gitu kan ya. Maka ijazah juga seharusnya menjadi bukti bahwa saya lulus. Dilampirkanlah ijazah. Pertanyaannya, Ya. kenapa dalam PKPU itu tidak mewajibkan ijazah tidak dilampirkan, tidak diserahkan kepada kepada Andri sepotong saksi. Ya, itu yang kami sampaikan karena itu kebijakan pada saat itu ijazah tidak menjadi salah satu, karena di situ disebutkan di lampiran 1 itu disebutkan BB1, BB2, BB3 dan seterusnya tidak. Oke, kebijakan disebutkan. KPU Ya. adalah tidak memasukkan ijazah sebagai dokumen yang diserahkan kepada Iya. Andri, ya. Para Andri. Dan kebijakan itu dituangkan di dalam Lampiran 1 peraturan. Betul. PKPU 13 Betul. tahun 2013 dan Iya. PKPU tahun 2000. PKPU 17 tahun 2016. Oke, Ya. kan. Nah, itu yang memang sudah ketahui tidak diserahkan ya. Tidak masuk dalam lampiran tersebut tidak sehingga masuk. Nah, Oke. jadi tidak diserahkan itu dampak dari tidak masuknya ijazah dalam peraturan KPU. Oke. Itu Baik, bukan baik. langsung kebijakan tidak diserahkan, tidak. Jadi dalam peraturan KPU tidak masuk sehingga itu tidak masuk dalam Iya. dokumen yang diserahkan. Tadi ya karena ada PKPU, Iya, betul. dan ada PKPU Iya. yang tahun 2013 dan PKPU yang tahun 2017. Iya. Atas dasar tersebut, Iya. ijazah tidak menjadi yang diserahkan Kepada Andri. Andri. Betul, Gitu ya. betul. Padahal di sisi lain ada peraturan perundang-undangan Iya. bahwa setiap calon itu kan harus melengkapi dengan Iya. berkas pencalonan, Iya. ya kan ya. Iya. Tadi saya katakan kalau dia sehat ya keterangan dari rumah Iya. sakit. Iya. Kalau dia tidak pernah dipidana penjara, Iya. itu ada surat keterangan dari pengadilan. Iya. Kan begitu, Iya. ya kan, dan seterusnya itu kan diserahkan kepada Andri kan? Ya BB sesuai. Nah. Jadi intinya yang diserahkan ke Andri ya tadi sesuai dengan lampiran itu. Iya, lampiran kan termasuk yang diserahkan kan bukan hanya lampiran atau lampiran dan berkas pendukungnya, kan? Kalau di lampiran 1 PKPU itu berapa? Ambil contoh. BB1. BB1 tentang apa itu? BB1 tentang saya lupa ya. BB1 itu tentang surat pernyataan Kalau tidak pernah dipidana penjara itu BB apa? saya lupa. Lupa, tapi yang pasti kan calon tidak menyatakan sendiri kan? Dia tidak di situ tidak tertulis sebagaimana terlampir. Ah. Jadi dia hanya BB1 itu hanya satu dokumen berdiri sendiri gitu, terus kemudian BB2, BB3, BB4, termasuk misalnya BB12 yang daftar riwayat hidup dan seterusnya. Oke, saya ulangi terus lagi. Ya. Kalau begitu, apakah surat keterangan sehat dari rumah sakit, kemudian surat keterangan tidak pernah dipidana penjara dari pengadilan, ya kan? Kemudian surat keterangan sedang tidak pilot, gitu kan ya? Dan atau surat keterangan mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali, Ya. gitu kan? Itu kan semua berasal dari dokumen aslinya si calon, ya kan? Dan juga pihak lain dalam rumah sakit misalnya. Ya. Itu apakah menjadi lampiran
dari BB yang wajib diserahkan kepada Andri sebagai dokumen, atau dia bukan menjadi bagian yang diserahkan kepada Andri. Jadi statusnya sama tuh dengan ijazah. Menurut ahli, menurut saksi? Menurut yang kami baca dari lampiran 1 peraturan KPU itu, dia hanya menyebutkan BB1 saja. Hanya BB1 saja. BB1 sampai dengan BB12. Oke. Misalnya BB13 saya lupa. Tidak ditulis misalnya beserta lampirannya atau beserta dokumen pendukung dan seterusnya. Oke. Itu yang kami ingat ya. Iya, Kalau misalnya keliru nanti bisa kami Iya, koreksi. baik. Tapi kami akan cek Ya, apa dengan di dalam undang-undang pun persyaratan itu masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Ada surat pernyataan, Iya. surat tanda dia sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Nah itu kan menjadi BB kan? Bukan, Oh bukan? bukan. Surat keterangan sehat itu dia tidak menjadi formulir. Jadi BB itu dokumen yang diciptakan oleh KPU, formulir, semacam formulir dan diisi oleh calon gitu. Kemudian ya itulah yang kemudian diserahkan. Kalau dia sehat itu formulirnya BB berapa? Bukan formulir. Atau formulnya surat apa? keterangan sehat. Oh, surat keterangan sehat. Itu hanya menjadi syarat dan KPU Itu tidak. menjadi BB tidak? Tidak. Tidak. Oke. Kalau kemudian tidak pernah dipidana penjara itu menjadi BB bukan? Tidak. Itu Bukan BB ya? Bukan BB. Bukan BB1. Surat keterangannya ya Pak ya. Iya surat keterangannya. Majelis Kan? ya, surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dipenjara itu kan berarti ambilnya dari pengadilan kalau Nah, nggak iya. salah. Makanya yang saya tanyakan, Iya. salah satu syarat pasangan calon presiden Iya. itu kan adalah tidak pernah dipidana penjara. Betul, Gitu dibuktikannya dengan dibuktikan dengan surat surat keterangan keterangan dari pengadilan. Iya, Ya, surat keterangan betul. pengadilan. Pertanyaan surat keterangan pengadilan itu masuk BB bukan? Tidak. Tidak masuk BB. BB-nya ada ya? sendiri. Kenapa? BB-nya ada sendiri. BB-nya sendiri. BB-nya ada BB1, BB2, BB3. Oke, BB1 itu apa? Misalnya? BB1 itu kalau nggak salah surat pernyataan Menyatakan diri. bertakwa kalau nggak salah ya. Oke, BB2. Bertakwa. Saya nggak paham. Nggak tahu, oke. Jadi Anda hanya ingin mengatakan Iya. bahwa dokumen seperti surat keterangan pengadilan, dokumen surat keterangan sehat, ya surat keterangan sehat, Iya. itu bukan bagian dari BB. Betul, bukan menjadi bagian dari BB Terus, ya, dan yang kami tahu yang tidak masuk dalam lampiran itu, lampiran 1 peraturan KPU tadi, itu yang memang jelas itu adalah ijazah, tidak masuk. Kalau surat keterangan seingat saya di peraturan KPU yang nomor 17/2016 itu masuk. ya enggak, karena gini, saya sedang ingin mendalami Ya, penjelasan saksi bahwa ijazah itu ya, tidak diserahkan kepada Andri ya, karena kebijakan KPU Ya. berdasarkan PKPU tahun 2013 dan PKPU 2017. Kan betul. gitu ya. Dia tidak tercantum dalam lampiran 1 itu. tercantum. Iya, Itu menurut keterangan ahli. ya, Nah, saksi Pak. dalam keterangan saksi. Siap. Ijazah itu, Ya. ya kan, itu kan adalah bukti kelengkapan. Ya, Ya kan ya, kalau bahwa orang kan harus sarjana lulus sarjana kan gitu. Ya. Dibuktikan dengan ijazah. ya, Syarat presiden dia harus sehat. ya, Dibuktikan dengan surat keterangan sehat, Ya. gitu kan ya. Ya. Kemudian syarat presiden itu dia tidak pernah dipidana penjara, Ya. dibuktikan dengan surat keterangan Ya. pengadilan. Nah, surat keterangan pengadilan, surat keterangan rumah sakit, ya kan, Ya. dan surat keterangan dan ijazah ini kan seharusnya setara posisinya. seharusnya. Setara ya kan ya. Jadi Ya. kalau ijazah tidak diberikan Ya. kepada Andri, surat keterangan dari pengadilan, surat keterangan dari rumah sakit kan juga seharusnya tidak diberikan. Itu kami tidak berani mengatakan itu karena yang kami tahu hanya ijazah yang tidak tertulis di lampiran tersebut. Oke. Ya, Apakah kalau surat itu keterangan juga berlaku saya nggak- juga buat Surat keterangan yang lain. pencalon lain? Itu kami nggak bisa Nggak untuk tahu ya. memastikan itu. Nggak tahu yang pencalonan Yang- anggota DPR, Ya, anggota DPD. Ya, yang gitu. kami berani pastikan adalah
ijazah, dokumen ijazah itu tidak masuk dalam lampiran 1 itu. Dalam Yang di satu peraturan KPU itu. Oke. Dokumen ijazah. Kalau untuk surat keterangan yang lain yang tadi sehat, pengadilan seterusnya itu kami tidak berani Baik. menyimpulkan seperti Oke. itu setara dengan ijazah. Oke, kalau ijazah calon anggota DPD, calon anggota DPR RI itu juga setara dengan ijazah calon presiden. Artinya setara itu dia tidak juga bagian yang tidak diserahkan. Kami- Andri. Iya, kami perlu cek dulu kalau itu karena Bukan cross check. Di KPU mengatur seperti apa? Gitu. itu yang kami nggak bisa Oh, jawab kami- karena mohon maaf tadi di biro umumnya ada itu bisa dicek Anda sebenarnya sebagai di lampiran. biro teknis kala itu, ya kan Anda teknis, ya. menangani pencalonan presiden Betul. dan pencalonan legislatif. Betul. Berarti kan Anda seharusnya mengetahui dan memahami Iya. syarat pencalonan anggota legislatif dan Iya. juga pencalonan presiden. Memahami syarat iya. Iya. Memahami syarat iya. Salah satu syarat dari calon anggota DPR Iya. itu kan adalah Ijazah. menyerahkan ijazah. Betul. Calon anggota DPD kan juga Iya. menyerahkan ijazah. Betul. Pertanyaannya kan apakah ijazah calon anggota DPD, Ya. ijazah calon anggota DPR RI Iya. itu juga menjadi bagian yang tidak diserahkan kepada Ya. Andri sebagaimana halnya ijazah dari calon presiden. Ya, mohon maaf karena sejak kami ditugaskan sebagai saksi ke sini karena konteks objek sengketa adalah ijazah calon presiden, maka mohon maaf yang kami cek di lampiran 1 itu adalah hanya ijazah presiden. Oke. Sebenarnya bisa dicek, tapi kami tidak mengecek itu Oke. untuk DPR dan DPD. Sepengetahuan kalau anda nggak tahu ya nggak apa-apa kan nanti Tidak. kan jangan sampai ada Bukan nggak tahu, saya tidak ingat. Oh nggak ingat, karena jangan sampai nanti ada persepsi begini ijazahnya calon presiden tidak iya. namanya Betul. ada kebijakan tidak diserahkan, Iya, yang DPR ini yang DPR itu sama Iya, DPD iya. diserahkan. Ya, itu kami perlu cek dulu. Kan jadi ada peraturan yang tidak Iya. equal kan Betul. begitu. Padahal Itu di lampiran yang sama kok. lampiran sama kan seharusnya Iya. bisa diketahui, tapi saudara saksi nggak tahu ya. Saya Oke. tidak sempat mengecek itu. Oke, berarti saya simpulkan sementara ini satu betul KPU tidak menyerahkan Iya. ijazah Calon presiden. calon presiden Ya. untuk atas nama Jokowi tahun 2014-2019, Iya. ya kan 2011-2024 Betul. karena ya kan, ada peraturan KPU nomor tahun 2013 lupa nomornya 2013 dan 2016 Iya. ya kan, karena aturan itu dibuat karena kebijakan KPU Iya. begitu ya. Karena tanda tangannya ketua KPU. Ya, bukan soal tertentu bahwa itu Ya, kebijakan bicara. adalah KPU. Betul. Jangan karena nanti kalau tangan sekjen, itu nanti sekjen ya jangan Ya, lempar-lemparan, kebijakan KPU, jangan lempar-lemparan semacam itu. Ya. Jangan lemparkan tangani oleh ketua KPU. Kita Ya. bicara tentang KPU, Baik. nggak urusannya dengan sekjen, nggak urusannya dengan ketua KPU kan. Jadi Baik. jangan Anda mendikotomikan Ya. dua hal itu. Ya. Ya kan, kalau karena itu ditatangani oleh ketua KPU seakan-akan itu menjadi tanggung jawab ketua KPU. Ya, langsung. kebijakan KPU maksud kami. Nah, maka Ya. itu jangan menjelaskan Kebijakan bahwa KPU maksudnya. kebijakan KPU gitu Betul, aja, betul, gitu baik. ya. Baik dari saya sih cukup ketua. Baik, terima kasih. Itu yang PKPU 2013 dan 2016 itu sama ya isinya, yang terkait dengan ijazah tadi, sama ya? Terkait ijazah, terkait ijazah. sepengetahuan kami sama. Sama ya? Ya. Nah kemudian ijazah ini atau salinan ijazah ini masuk di BP nggak? Salinan ijazah. Iya. Sepengetahuan salinan kami ijazah. tidak. Jadi BB sendiri. Ada berapa BB sih persatuan calon itu? Seingat kami sampai 12 ya. 12 ya. BB 1 sampai BB 12 atau 13 gitu. Nah kalau ijazah itu dia masuknya ke bagian mana? Ke BB mana? Eh, Walaupun itu jadi lampiran ya. ya, mohon izin. Jadi kan BB itu kan surat pernyataan. Iya, Surat pernyataan calon Ah, yang mengatakan bahwa dia memang bertakwa, bahwa dia misalnya apa sampai BB 12. Pernyataan dia yang tanda tangannya sendiri. Kemudian di undang-undang ada syarat telah selesai berpendidikan serendah-rendahnya SMA misalnya. Itu dibuktikan dengan ijazah. ijazah. Nah, jadi dia ijazah itulah yang menjadi dokumen syarat calon pada saat Buktinya itu. ya. Buktinya. Jadi Bukti dari ijazah itu. syarat yang tadi, syarat berpendidikan paling rendah SMA Iya, atau iya. sederajat, buktinya adalah ijazah. Iya, iya. Jadi kalau dari sisi keterkaitan dalam itu tidak kemudian otomatis menjadi terkait secara langsung gitu. Karena dia punya syarat dan pembuktian dokumennya yang ini. Iya,
Iya. Kalau yang di atas tadi pernyataan, Iya. pembuktiannya BBBB. Pernyataannya itu Calon. disampaikan nggak ke Andri? Misalnya pendidikan syarat calon ini SMA misalnya kan, pernyataan begitu, ya. Nah itu bukti persyaratannya itu disampaikan ke Andri tidak? Dia masuk dalam dokumen yang BB1, BB2, Iya. yang jelas yang kami pahami BB1 sampai BB12 itu masuk dalam lampiran 1 peraturan KPU. Masuk dalam itu ya. Ya, masuk Cuma dalam- salinan ijazahnya Iya. itu tidak diberikan ke Tidak masuk dalam lampiran 1. masuk dalam lampiran 1. Dalam peraturan Nah, KPU. sekarang berarti lampiran ijazah itu ada di KPU. Ada di KPU. Ya, ada Betul. di KPU ya, Iya. gitu ya. Nah, kalau persyaratan pendidikan Hmm. itu masuk dalam BB tidak? Persyaratan pendidikan. Iya. Persyaratan pendidikan mungkin yang paling mendekati adalah riwayat hidup mungkin. Riwayat hidup ya. Riwayat hidup, di situ ada nama dan seterusnya, riwayat pekerjaan, riwayat organisasi, riwayat pendidikan dan seterusnya. Nah itu di situ, Baik. tapi tertulis itu, maksudnya data ya, bukan dokumen. Baik. Ya. Ya. Jadi tadi udah saudara sampaikan dan saudara ketahui bahwa salinan ijazah itu tidak diserahkan kepada Andri karena mengacu kepada peraturan KPU ya, Ya. yang 2013 dan 2016 ya. 2016. Jadi itu Betul. alasan saudara tidak menyerahkan itu. Silakan. ada. KPU ya, alasan KPU itu. Iya, alasan Ya. KPU secara kelembagaan ya. Lembaga. Baik, Baik, silakan. terima kasih. Ada. Ya saya sedikit aja ya, karena tadi udah, saya ingin memastikan saja, tes. Halo, ya udah dengar kan ya? Dengar, Mas. Enggak, saya ingin memastikan saja, ini kita bicara terkait permohonan pemohon ya, Permohonan. salinan dokumen ijazah. Kita tahu kan ada 3 itu kan? Yang 3 itu bisa menjadi format tadi kan sudah disampaikan. Saya pada poin berarti hanya menegaskan kembali nih. Memang KPU dengan aturan tadi dan SP tadi tidak bisa menyerahkan kepada Andri, clear ya di situ ya. Ya. Yang saya tanya, salinan dokumen ijazah itu ada di KPU. Ada di KPU. Semua calon presiden Semua calon presiden. dari yang tahun 2014 dan sebelumnya juga begitu. 14, 19. Yang sebelumnya sama nggak peraturannya? Beda. Sebelumnya saya belum di KPU. Oh. Jadi kami tidak persis tahu. Ya, saya yang menginginkan itu karena yang jadi termohon kan bukan KPU, yang jadi Iya. termohon ini Andri nih, karena dia bilang dari awal tidak menguasai ya, itu aja. Ya. Terima kasih. Baik, saya persilakan ya, majelis sudah menggali. Saya persilakan kepada pemohon dulu. Silakan. Ya, terima kasih. Saudara tadi bagian apa? Teknis ya? Bagian teknis. Iya. Saya mendasar dulu karena itu salah satu rujukan yang digunakan oleh KPU, yaitu keputusan 731 itu. Iya. Ya, itu apa alasannya dikeluarkan sebelum dibatalkan katanya kan? Mohon izin saya tidak dalam kapasitas bisa menjawab itu. Tidak tahu. Karena keputusan 3731 mohon maaf kalau bicara bagian kami, maksudnya kami tidak menguasai jawaban untuk pertanyaan itu. Saya tanya apa? Pertanyaan saya gini, tadi menarik Anda katakan bahwa ada dua. Anda tahu hierarkis perundang-undangan nggak? Hierarkis perundang-undangan bahwa ini nggak boleh bertentangan sama ini sama ini. Oh, yang KPU misalnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Iya, ya. Peraturan Ya. KPU itu di atasnya undang-undang atau di bawah undang-undang? Di bawah undang-undang. Anda tahu undang-undang KIP, ya, Undang-undang Informasi Publik 14 tahun 2008. Keberadaannya saya tahu. Keberadaannya di mana maksudnya? Iya, maksudnya bahwa ada undang-undang itu saya tahu, tapi Ada. isinya saya tidak menguasai. Saya mau bertanya pasal 18 khususnya bahwa jika menjadi pejabat publik maka harus disampaikan, itu pasal 18. Nah itu semuanya ijazah itu harus disampaikan sebenarnya aturannya itu. Tapi kalau Anda nggak menguasai ya saya juga bingung juga mau tanya apa. Ini aja deh pertanyaan saya, Anda nggak tahu juga isi dari 731 dan sebagainya waktu itu. Saya hanya ingat judulnya terkait informasi yang dikecualikan ya kalau nggak salah.
Apa itu? Tapi ya itu makanya saya tidak menguasai isi. Bukan, Tapi pasal judul- berapa itu? Pasal Ya, informasi yang dikecualikan itu pasal berapa? nggak hafal saya. Cuma dengar aja. Iya ya tahu 731 itu. Ya. Kemudian saya mau bertanya, saya yang menerima ijazah waktu itu dari KPU, saya sendiri pada waktu kami ngajukan yang hubungannya dengan RRT ya, garis mohon. Oh iya. Saya bersama, beliau sendiri. Saya terima, saya dapat informasi bahwa ijazah yang didapat itu, fotokopi itu, tidak diverifikasi dengan ijazah aslinya. Apakah Anda tahu itu? Yang di tahun Ya, dua-duanya. 2014 dan Ya, 2019. itu diakui oleh petugas, ada rekamannya saya punya, bahwa hanya terima fotokopi aja tanpa diverifikasi dengan ijazah aslinya. Jadi biasanya kalau orang kan dicocokin gini ya benar dengan aslinya kan, itu tidak. Apakah Anda tahu itu? Saya mohon izin pada majelis, relevan kami menjawab pertanyaan ini karena Loh, ini Anda bukan ahli, Anda jawab apakah saudara tahu atau tidak tahu. Begini, ya. karena salah satu yang disampaikan oleh termohon terkait dengan permohonan terkait dengan ijazah, korespondensi antara KPU dengan pemohon. KPU kan pernah menyatakan bahwa dokumen itu tidak bisa diberikan karena ada surat keputusan, ya kan? Ada surat 731. Ya. Meskipun kemudian itu dicabut. Ya. Surat 731 itu kan menyatakan itu dikecualikan. Jadi dasar Anda tidak memberikan ijazah Jokowi ya kan, yang untuk tahun 14 dan 19. tahun yang 2019 Ya. itu tidak diberikan Ya. karena ada surat dari keputusan KPU 731 kala itu Ya. gitu ya. Nah, pada akhirnya kan surat itu sudah dicabut Ya. oleh KPU. Ya. Nah, sebenarnya sudah tidak lagi relevan pemohon ya kan ya. Sekarang Anda gali saja kan kenapa KPU itu misalnya tidak menyerahkan ijazah ya kan kepada soal kepada si Andri ya, bahwa soal itu dikecualikan atau tidak dikecualikan itu Anda kalau nggak suruh ngomong Anda diam. Oh ya siap. Gitu ya, nanti Anda kebablasan. Jadi berkaitan dengan kenapa dia tidak memberikan segala macam itu ya, itu silakan. Tapi kalau masalah pengecualian bahwa memang bukan kapasitas dia untuk menjawab dan itu juga bukan materi pokok, kecuali 731 masih berlaku. Karena 731 sudah nggak berlaku. Itu saja. Tapi silakan nanti Jadi gini majelis, pemohon untuk mengeksplorasi. ini kan kelanjutan dari sidang sebelumnya. Sidang sebelumnya itu kan merujuk ke 731. Jadi kami mau membuka itulah 731. Jawaban ke Andri itu mendasarkan dengan keputusan 731. Bahkan yang disebut-sebut tadi itu nggak ada di barang bukti yang barusan disebut-sebut itu. Saya kan pertanyaan saya ini merujuk di barang bukti atau alat bukti yang pada waktu itu diserahkan ini. Ini saya merujuk ke sini karena kami melihat waktu itu. Kenapa itu tidak disebut yang barusan disebut ini? Satu. Kedua lagi, saya juga bingung mau bertanya apa kalau memang tidak paham. Padahal yang kami KPU. Ya seharusnya orang yang paham, kalau perlu ketua KPU yang harusnya hadir. Bukan saudara maaf, yang bukan koreksi. Ya kan? Kecuali dia punya kapasitas untuk menjelaskan. Dan mungkin perlu juga majelis dihadirkan ketua KPU-nya langsung. Itu saran dari kami. Karena ya kalau kami menggali apa kalau orang yang tidak tahu. Ya kan? Ini kan saksi. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini menarik lagi yang Anda katakan tadi. Saya memang dapat informasi pada waktu itu memang belum pernah dicocokkan, kemudian belum pernah juga dikonfirmasikan ke UGM. Jadi terima itu aja fotokopi KPU-nya. Ini hanya hanya informasi. Oke, saya menarik. Anda tadi mengatakan peraturan KPU nomor 18. Bisa nggak Anda bacakan di sini supaya kami tahu pasal yang dua-duanya ya? Karena kami nggak nyangka, karena di bukti ini nggak ada, nggak nyangka kami juga kerja begini. Jadi kami blank, makanya oleh sebab itu kami ingin tahu. Dibacakan. Kami coba cek majelis izin.
izin, berdasarkan lampiran 1. Sebentar. Sebelumnya saya tanya, tadi ijazah presiden sebelumnya itu juga tidak diserahkan ke ahli. Ya karena di lampiran 1 Enggak, artinya presiden kan belum tanggal itu. Belum tahun ini kan, seperti presiden sebelumnya itu nggak ada aturannya. sebelum yang tahun 2013. sebelum tahun 2014 maksudnya. Iya, apakah? Itu kami nggak tahu. Iya, makanya itu. Kami tahunya yang 2014 dasarnya dan apa 2019. gitu. Karena kan banyak aturan-aturan yang memang dicocokisasi disinkronisasi gitu loh. Dengan tujuan. Ya. Banyak. Silakan saudara bacakan tadi yang diminta oleh Bacakan ya. Silakan. Baik. Berdasarkan lampiran 1 Peraturan KPU nomor 18 tahun 2013 tentang jadwal retensi arsip substantif dan fasilitatif non kepegawaian dan non keuangan KPU pada Romawi 2 huruf B pencalonan pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang termasuk dalam kategori jenis arsip meliputi 1. Model BA PPWP, nomor 2 model B PPWP, nomor 3 model B1 PPWP, nomor 4 model B2 PPWP sampai dengan B7 PPWP, nomor 8 model B8 PPWP. Sebentar. Ya. Kami bukan orang KPU, kami nggak tahu B itu apa nomor mobil Iya, atau apa. Sebutin kata-katanya, kalimatnya, karena ini sidang, Mas. Ya, baik. Apa B ini ngomongnya apa? Ya. Kemudian judulnya tadi untuk kepegawaian atau apa tadi? Non kepegawaian. Non kepegawaian. Untuk kepegawaiannya siapa? KPU. Non Ini kepegawaian. aturan untuk KPU. Iya, peraturan KPU Pak ini Pak. Bukan iya, tapi untuk siapa? Terus kami bacakan ulang Pak ya. Iya. Mohon izin majelis. itu judul peraturannya dulu. Iya, Saudara lampiran baca 1 dulu. Iya. peraturan Judul peraturan apa itu? Iya, peraturan KPU nomor 18 tahun 2013 tentang jadwal retensi arsip substantif dan fasilitatif non kepegawaian dan non keuangan Komisi Pemilihan Umum Kan nggak ada hubungan. pada Iya. Ya, kan pada kita Romawi baca. 2 huruf B pencalonan pada pemilu presiden. Bentar, dari judul ini apa? Iya, enggak, kita beri kesempatan dia Oh, iya, membaca. iya. Ya kan karena ini sebagai alasan dia tadi tidak Iya, memberikan makanya apa itu. Artinya kan kita ini kan nggak tahu itu apa dan Karenanya beliau ini sebagai saksi, ya. Tapi Jadi judulnya ini untuk pegawai, bukan untuk presiden. Non kepegawaian Pak. Non pegawaian untuk siapa? Non kepegawaian artinya bukan terkait dengan bukan arsip kepegawaian, tapi arsip Pegawaiannya siapa? KPU. Non berarti Iya, bukan. sudah. Ya, sudah, saudara jelaskan. Silakan saudara bacakan ya, karena tadi pemohon ingin tahu apa isinya yang ada di situ ya. Iya, Nah, B itu apa maksudnya begitu. Ya. kami ulang. Peraturan KPU nomor Lampiran 1 Peraturan KPU nomor 18 tahun 2013 tentang jadwal retensi arsip substantif dan fasilitatif non kepegawaian dan non keuangan ke Komisi Pemilihan Umum pada Romawi 2 huruf B pencalonan pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang termasuk dalam kategori jenis arsip meliputi 1. Model BA PPWP yaitu tanda terima berkas pendaftaran, persyaratan pengajuan dan syarat calon presiden dan wakil presiden. Model B PPWP daftar calon pasangan presiden. Model B1 PPWP surat pencalonan. Model B2 sampai dengan B2 PPWP dan sampai dengan B7 PPWP surat-surat pernyataan bakal pasangan calon. Model B8 PPWP susunan tim kampanye pasangan calon. Model B9 PPWP bukti nomor rekening khusus dana kampanye. Model B10 PPWP naskah visi misi dan program dari pasangan calon. Model BB1 PPWP sampai dengan model BB15 PPWP yaitu surat pernyataan calon, surat keterangan dan daftar riwayat hidup. Itu untuk pemilu 2014. Kemudian untuk pemilu 2019 Lampiran 1 Peraturan KPU nomor 17 tahun 2016 tentang jadwal retensi arsip substantif dan fasilitatif non kepegawaian dan non keuangan Komisi Pemilihan Umum pada Romawi 2 huruf B pencalonan presiden pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 yang termasuk dalam kategori jenis arsip meliputi A. Dokumen 1. Surat pencalonan. 2. Surat-surat pernyataan pasangan calon. 3. Susunan tim kampanye. 4. Bukti nomor rekening khusus pasangan calon. Nomor 5. Naskah visi misi dan program pasangan calon. 6. Surat-surat keterangan. 7. Daftar riwayat hidup pasangan calon.
8 daftar pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kemudian terakhir tanda terima berkas pendaftaran pasangan calon. Itu ya isi. Kemudian Itu kan susunan, Pak Tulis. Iya. Itu kan itu belakang susunan yang dipegang oleh KPU, bukan penyerahan. Itu internal. Itu dasar Jadi dari gini, KPU gini. untuk itu ya. Pada pemohon, Ya. ya majelis juga membuka itu peraturan KPU nomor 18 tahun 2023. 2013 majelis. 2013 ya kan, Anda juga bisa buka itu ya kan. Jadi di dalam peraturan ini itu KPU menetapkan sejumlah dokumen yang itu sebagai dokumen sebagai arsip statis dan atau dinamis, termasuk diantaranya adalah dokumen pencalonan. Jadi peraturan ini relevan ya kan untuk menjawab kenapa KPU pada saat itu tidak memberikan. Bahwa kemudian apakah itu benar atau tidak itu nanti majelis. Ya, jadi majelis akan membantu untuk menjelaskan kepada pemohon bahwa di dalam peraturan KPU nomor ini itu misalnya itu berkas-berkas pencalonan, dokumen calon, form-form pernyataan presiden, ya kan, itu adalah bagian yang dinyatakan sebagai masa retensi arsip, gitu ya, itu saja. Ya itu kan hanya susunan, belum menuju ke ijazah. Iya. Baik. Kita minta keterangan. Simpulkan bahwa ijazah tidak bisa. Baik. Jadi gini, itu nanti Pak pemohon, kita ini kan mendengarkan keterangan saksi sebagai alasan mengapa KPU tidak menyerahkan salinan ijazah kepada termohon. Ya, saksi menjelaskan itu ada PKPU sebagai dasarnya kan itu tadi ya. Nah, bagaimana tentang terjadi PKPU itu kan bukan ranah pada persidangan kali ini, begitu ya. Kita kan ingin mengungkapkan termohon pada sidang sebelumnya itu menyatakan bahwa informasi ini tidak dikuasai oleh termohon, ya. Kemudian di sidang sebelumnya kita gali kenapa, ya. Kemudian makanya kita hadirkan KPU pada kesempatan ini untuk mendengarkan ternyata KPU punya landasan hukumnya yang disebut tadi dengan PKPU yang sudah dibacakan isinya, ya. Begitu. Silakan nanti saudara telah sendiri. Kan kita bicara dasarnya ini. Ini substansi pada waktu KPU menjawab Andri. Ini tidak ada. Kalau memang itu alasan, itu ada majelis. Faktanya tidak ada. Baik, jadi begini pemohon ya, kita sudah mendengarkan ini. Saudara nanti sampaikan itu di dalam kesimpulan, ya. Kan karena habis sidang ini setelah kita mendengar keterangan saksi atau ahli nanti kita akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan dan sidang berikutnya kita langsung pada pembacaan putusan, ya. Saya kira itu. Saudara masih ada pertanyaan? Ya karena dia tidak tahu ya saya juga bingung juga menggali apa. Jawabannya tidak tahu. Ya sudah, masalah buat saya. Nggak tahu yang lain. Baik, ada? Silakan pemohon. Baik. Majelis saya izin mundur sedikit ya. Iya, silakan. Karena senjata Oh, iya. yang saya. Baik. Saya pikir mundur dari saya. Mundur atau maju juga boleh? Atau memundur? Mundur aja. Baik, silakan. Baik. Ini nyaman begini. Iya, iya. Baik majelis kemarin. Terima kasih majelis. Kena ini. Izin Kasih, Pak. kami dari tim kuasa hukum pemohon ingin bertanya beberapa pertanyaan kepada saksi. Yang pertama, kami ingin mendapatkan dulu penjelasan posisi saudara saksi di KPU ini sebagai apa ya? Saya ternyata saya kenal Bapak ini. Adik kelas di kampus politik UI dulu. Kamu harus hormat. Mas Gafur. Sehat Mas Gafur. Alhamdulillah. Mohon izin majelis. Reuni. Posisi saya sebagai kepala bagian pemungutan dan penghitungan suara di Biro Teknis Penyelenggara Pemilu. Oke, tugas saudara apa? Saat ini Enggak, pada saat saudara menjalankan tugas di KPU, apa tugas utama saudara? maksudnya jabatan saat ini. Bukan, pada saat pemilu. Oh, kalau pada pemilu, saat yang- apa yang saudara lakukan gitu? Enggak untuk Terkait jabatan. dengan pencalonan, terkait dengan verifikasi data, kita kan fokusnya ke ijazah. Oke. Jadi saya ingin bertanya ke situ aja. Ya, Apa pada saat yang menjadi tugas pokok saudara dalam menghadapi proses pemilu? ya, karena kami di Biro Teknis, jadi kami membantu memfasilitasi proses pencalonan itu sendiri, mulai dari pendaftaran pasangan calon, verifikasi sampai penetapan. Oke, baik. Ya, Berarti saudara salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas
untuk mendapatkan data-data calon presiden ya, dan melakukan verifikasi terhadap data-data tersebut. Ya, Seperti kami yang saudara sampaikan tadi ya. ya kami melakukan memfasilitasi proses itu. Oke. Nah, saya ingin tanya, saudara melakukan fasilitasi verifikasi itu, apakah verifikasi itu hanya pada dokumen yang diserahkan saja, ataukah saudara juga melakukan verifikasi misalnya gini terhadap ijazah Pak Joko Widodo, ya? Kemudian Pak Joko Widodo menyerahkan ijazah yang ada legalisir dari UGM. Apakah saudara hanya melakukan verifikasi itu hanya mengecek fisik ijazahnya saja, ataukah kemudian saudara juga melakukan verifikasi faktual, kemudian apakah juga melakukan autentikasi dengan ijazah yang asli? Apakah saudara melakukan itu kan? Mohon izin majelis, karena yang kami pahami saat ini pembahasannya adalah penyerahan dokumen ke. Iya, saya ingin tanya itu tata dulu. cara Bukan, verifikasi. saya kira saya ingin tanya itu dulu sebelum kita masuk sana. Jadi Oke. proses pembuktian itu kan tidak bisa hanya dibatasi pada satu isu saja gitu. Ya. Tapi kita ingin mendapatkan satu penjelasan yang komprehensif karena saudara kan saksi ya, KPU ya. Saudara kan mewakili lembaga KPU, bukan mewakili diri pribadi sebagai seorang saksi gitu. Tapi kan saudara ditugaskan sebagai KPU. Saya ingin mendapatkan gambaran itu sebelum saya akan ke pokok masalah yang sekarang kita sidangkan. Saudara pernah melakukan verifikasi faktual nggak di UGM? Kemudian apakah ada berita acara verifikasi faktual nggak? Karena itu sudah masuk dalam tata cara verifikasi yang menurut hemat kami itu tidak terkait dengan apa yang bagaimana kemudian kami dihadirkan di sini untuk menjawab. Ada saksi ya. Ya, Tadi sudah mohon izin. disampaikan oleh ketua bahwa permohonannya itu satu ijazah 2014 Ya. 2015. Kemudian ada ijazah 2019 dan 2024. Berita acara verifikasi. Ya. Ya, berita acara verifikasi dan kemudian bukti serah terima dukungan. Ya. Itu serah terima dokumen dari KPU, dari partai politik kepada KPU. Ya. Jadi pertanyaan saudara pemohon berkaitan dengan apakah KPU melakukan verifikasi, karena ini berkaitan dengan pokok permohonannya juga, yaitu yang diminta berita acara verifikasi. Gitu loh. Nah, Ya. tadi kan ditanya melakukan verifikasi enggak? Kalau tahu ya tahu, enggak ya enggak. Ya. Tadi sesederhana itu saja jawabannya. Baik, mohon izin majelis Bapak pemohon. Jadi yang bisa kami jawab terkait dengan objek sengketa bahwa dokumen berita acaranya ada, itu ada. Tapi kalau mohon izin untuk tata cara verifikasinya itu mohon maaf kami tidak dalam kapasitas menjawab itu. Tata cara verifikasinya, tapi bahwa kemudian dokumen berita Kan acaranya. Anda dokumen teknis, artinya kan orang divisi teknis pada kala itu. Iya. Menangani proses pencalonan. Iya. Jadi kan saudara semestinya mengetahui tata cara, mekanisme, verifikasi. Iya. Nah, Anda jelaskan saja kepada pemohon. Itu kalau Anda bilang lupa ya lupa, Anda bilang nggak tahu ya nggak tahu, itu kan ya. Output dari verifikasi itu lain cerita. Iya. Ini kan ditanya sama pemohon kan tanya berkaitan dengan prosesnya. Apakah betul KPU melakukan verifikasi? Nanti nggak ada jawab itu aja. Iya, karena kami mendapat arahannya dari pimpinan bahwa untuk proses. Ini saksi loh ya. Iya, ya. Ini bukan soal arahan. Anda jawab saja, Anda tahu atau nggak usah bicara berkaitan dengan arahan. Anda tahu nggak? Anda kan tadi menjelaskan pada saat pencalonan, Anda di divisi ini, didalami tadi oleh kuasa hukum pemohon, tugas Anda apa? Kan begitu. Iya. Ini udah tanyaan, Anda jawab yang Anda ketahui. Nah, kalau arah-arah pimpinan, nanti pimpinannya yang kita panggil. Bagaimana sih? Iya. Mohon maaf, majelis. Gini, saksi. Iya. Saudara katakan tadi kan ada berita acara verifikasi. Betul. Berita acara itu kan produk ya. Iya. Produk dari kegiatan verifikasi. Iya. Pertanyaan kami, kegiatan verifikasi itu dilakukan nggak? Dan Verifikasi. bagaimana tata cara dilakukan verifikasi ijazah? Calon presiden loh dan wakil presiden ini bukan main-main ini. Ini Iya. bukan Anda memverifikasi ijazah seorang calon camat atau calon RT, ketua RT. Ini calon presiden Republik Indonesia. Bagaimana Iya. tata cara sehingga kemudian keluar berita acara verifikasi? Iya. Kalau produknya ada, berita acara verifikasinya ada, artinya kan proses verifikasi sudah dilakukan.
Kalau yang bisa kami jawab di sini. Sudah cukup bahwa karena sudah ada berita acara berarti sudah. Iya, maksudnya itu, Majelis. Dan Iya. di situ silakan pemohon lanjutkan. Iya, tapi gini, tadi kan saudara katakan bahwa ada arahan dari pimpinan untuk Iya. tidak menjelaskan itu secara detail. Saudara ini kan pegawai yang melakukan verifikasi. Iya. Saudara diberikan tugas nggak untuk melakukan verifikasi? Tadi keterangan saudara kan, saudara adalah salah satu yang melakukan tugasnya melakukan verifikasi. Iya. Kenapa saudara tidak menjelaskan saja secara gamblang, ya, tidak usah bawa-bawa nama ada arahan dari pimpinan gitu. Ini kita membuka fakta, Iya. kita membuka justru yang selama ini terjadi di publik kan ada kekeliruan, ada ketidakjelasan, dokumen. Kenapa tidak Langsung dijelaskan? ini, ya kan ada berita acara verifikasi berarti ada verifikasi. Iya. Ya sekarang siapa yang melakukan verifikasi? KPU kah atau sekretariat? Sekretariat. Sekretariat. Sekretariat itu siapa? Anda atau siapa? Petugas verifikasi. Petugas Ada verifikasi. Pokja verifikasi. Itu di bawah naungan divisi siapa? Divisi teknis. Divisi teknis berarti ada kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh divisi teknis. Betul. Lanjutkan. Ya, divisi teknis kan saudara ada di divisi teknis kan tadi penjelasan. Divisi teknis maksudnya anggota KPU divisi teknis maksudnya. Di bawah. Berarti ada nggak sih kepastian gini? Berita acara itu kan satu berita hasil verifikasi. Iya. Kita kan juga belum dapat kepastian apakah berita acara itu hanya sekedar ditandatangani tanpa tidak dilakukan verifikasi, kan bisa juga. Namanya publik menduga-duga, sehingga kita ingin satu kepastian hukum di dalam persidangan ini supaya jangan lagi ada orang mendebak-debak di luar gitu. Ada berita acara verifikasi, tapi dipertanyakan kegiatan verifikasinya. Kapan kegiatan itu dilakukan, siapa aja yang melakukan. Tiba-tiba sudah keluar berita acara verifikasi. Karena yang berkembang di publik, kan kita ingin menjawab nih informasi publik yang berkembang di luar sana. Pertanyaan saya lagi, sekali lagi, apakah verifikasi itu dilakukan dan bagaimana tata cara verifikasi? Baik, kalau pertanyaannya apakah verifikasi itu dilakukan? Dilakukan karena sudah ada produk berita acara verifikasinya. Tata caranya? Tata caranya sesuai dengan ketentuan. Ya, ketentuannya gimana? Kan saudara seorang KPU. Ia menerima ijazah, melakukan verifikasi, dilihat keabsahan dan kebenaran sesuai dengan juknisnya. Berarti hanya sebatas melihat legalisirnya saja. Sesuai dengan peraturan KPU demikian. Berarti tidak sampai datangi kampus. Itu kami tidak bisa pastikan. Ya, pemohon dan saksi. Jadi pokok perkara kita itu bahwa ini betul nggak sih KPU menyerahkan dan tidak menyerahkan. Jadi keterangan yang relevan itu adalah pemohon sudah cukup mengetahui bahwa verifikasi itu ada dilakukan karena ada berita acaranya tentang bagaimana caranya menjawab verifikasi dan seterusnya, kan ya. Itu menjadi bukan tidak relevan ya, tapi bukan domain dari pemeriksaan kita hari ini. Jadi silakan didalami alasan kenapa KPU tidak menyerahkan ijazah dan tidak menguasai berkas verifikasi. Silakan. Oke, baik Majelis. Saya lanjutkan saudara saksi. Di dalam peraturan KPU nomor 10 tahun 2013. Oke. Di dalam peraturan KPU Dalam peraturan KPU nomor 18 tahun 2013, coba saudara saksi jelaskan kepada kami bahwa ijazah itu dikecualikan sebagai satu dokumen wajib yang harus diserahkan kepada Andri. Pasalnya bunyinya seperti apa? Karena saya tadi bongkar-bongkar nggak ada pasal seperti yang membunyikan bahwa tidak boleh diserahkan. Di mana ya pasalnya? Iya. Kan saudara megang dokumennya juga. Iya. Ya. Silakan aja, silakan dijelaskan. Iya. Di lampiran seperti yang tadi kami sampaikan, di lampiran 1 peraturan KPU 18 tahun 2013, lampiran 1 peraturan KPU nomor 18 tahun 2013, Romawi 2 huruf B itu ada 8 dokumen yang masuk dalam kategori jenis arsip. Yang ada masa retensinya, lengkap dengan mata retensinya yang sebelah kanan itu. Ada yang permanen dan seterusnya. Artinya kalau permanen kan diserahkan ke Lampiran 1 nomor Romawi 2 huruf B, Majelis. Romawi 2 ya. Romawi 2 huruf B itu kan terkait dengan pencalonannya. Di Pencalonan sini presiden. ya betul. Di B1 itu kan disebutkan adalah
tanda terima berkas pendaftaran persyaratan Ya, itu model pengajuan BA. dan syarat jadi calon presiden dan wakil Ya. presiden. Di mana ijazahnya? PPWP. Iya, di mana ijazahnya? Tidak boleh diserang, tidak boleh dijadikan sebagai. Di sebelah kanan itu kan ada masa retensinya, Iya. permanen dan seterusnya. Iya. Yang saya tanyakan kepada saudara saksi, ya, di mana disebutkan secara gamblang dan jelas bahwa ijazah itu tidak masuk dalam syarat pencalonan yang tidak boleh diserahkan kepada Andri. Iya, karena ijazah tidak termasuk dalam 8 dokumen ini. 8 dokumen yang ada di situ. Enggak, tadi di depan saudara menjelaskan bahwa ijazah tidak diberikan kepada Andri karena itu adalah kebijakan KPU Ya. melalui keputusan KPU, Peraturan KPU. peraturan KPU, Ya. ya kan nomor 18 tahun 2013. 2023. 2013 majelis. 2013. Betul. Itu kan dasarnya itu Ya. tadi saudara menjelaskan. Betul, Gitu kan. Sekarang ditanya oleh pemohon, di mana nih yang bunyi-bunyian ijazah itu tidak harus diserahkan? Ya. Gitu kan? Karena kalau kita baca lampiran 2 pemilu presiden itu pencalonan ya. Presiden. Itu ada model BA dan seterusnya Ya. sampai dengan BB1 sampai sampai 15. apa namanya? Aduh, ini bagaimana ini? Apa teknologinya nih, Mbak? Ya, jadi di dalam yang saudara tunjuk bab 2 itu tidak ada menjelaskan berkaitan dengan ijazah. Ya. Ditanyakan oleh pemohon, mana nih yang ngomong ijazah gitu loh. Ya. Nah, Anda jelaskan saja itu. Ya, kami jelaskan, mohon izin. Mana yang menjelaskan ijazah tidak diserahkan, memang tidak eksplisit menyebutkan narasinya ijazah tidak perlu diserahkan ke Andri, tidak eksplisit seperti itu. Ya, Tetapi oke. karena ijazah tidak termasuk dalam 8 dokumen yang ada di dalam lampiran 1 itu, nah karena kan lampiran ini kan 8 dokumen ini kan ada di lampiran 1 Ya, itu yang berarti permanen. itu tafsir saudara, ya kan ya. Di dalam peraturan KPU nomor 18 tahun 2013 Ya. disebutkanlah dokumen-dokumen yang masuk dalam masa retensi. Ya, betul. Dan salah satunya adalah pencalonan presiden, Ya. ya kan? Itu mulai model BA PPWP sampai dengan model B1 PPWP dan sampai dengan model P1 PPWP, ya kan? Supaya pemohon juga mengetahui itu adalah surat pernyataan, surat keterangan, dokumen dan daftar riwayat hidup dan seterusnya, gitu ya. Di sini memang tidak disebutkan berkaitan dengan surat-surat berkas yang lainnya, pemohon, ya kan ya. Jadi ini rupanya Anda menafsirkan sendiri karena tidak diatur di dalam peraturan KPU nomor 18 tahun 2013, ya kan, tidak diatur, maka Anda menafsirkan itu tidak harus diserahkan kepada Andri. Ya. Kan begitu menjadi tafsirnya. Ya, kan ya, Anda kami- menafsirkan begitu. Kami Hah? perjelas sedikit majelis bahwa jawaban kami ini bukan tafsiran saya sendiri, maksudnya tapi Iya. KPU sebagai lembaga. Iya, gini. Tadi di awal persidangan, saudara menyatakan bahwa salinan ijazah tidak diberikan kepada Andri, betul. Ya. KPU tidak memberikan. Kenapa tidak memberikan? Karena itu dasarnya adalah santunan peraturan KPU nomor 18 tahun 2013. Itu dasar Anda tidak memberikan. Itu. Kenapa tuh? Kemudian kita dalami oleh pemohon, akan di keterangan di dalam pemohon ini bahwa ternyata di pencalonan itu dari model BA PPWP, tanda terima berkas pendaftaran pasangan calon, ya kan, kemudian daftar calon pasangan presiden dan wakil presiden, kemudian surat pencalonan BB1, surat-surat pernyataan bakal pasangan calon. Ini kan dia surat-surat pernyataan bakal pasangan calon, berarti ini adalah surat tidak pidana penjara dan seterusnya ya, surat-surat pernyataan bakal pasangan calon. Kemudian susunan tim kampanye pasangan calon, bukti nomor rekening khusus dana kampanye, naskah visi misi, kemudian PP yang terakhir itu adalah surat pernyataan calon, surat keterangan dan daftar riwayat hidup. Inilah dokumen yang oleh peraturan KPU nomor 13 tahun 2012 dinyatakan sebagai dokumen yang mengandung masa retensi 3 tahun, ya kan, seperti ini. Betul, pada permanen. Karena KPU mengatur demikian, maka ijazah bukan
bagian dari yang diatur oleh PKPU ini, kan begitu? Kan Anda menafsirkan begitu, tidak diatur, berarti kan bukan berarti juga tidak harus kewajiban diserahkan dan atau tidak diserahkan, kan berarti KPU ya kan ya, karena nggak diatur ya itu nggak kami serahkan, kan seperti itu. Tidak kami serahkan. Kan ya, makanya berarti kan bukan karena diatur oleh PKPU, tapi karena KPU adalah menafsirkan sendiri ijazah itu tidak boleh tidak diserahkan karena karena PKPU nomor 18 tahun 2013 ini saksi gitu loh. Itu yang saya maksudkan saudara, KPU menafsirkan sendiri gitu loh. Ya, tafsir saudara, jadi bukan tafsir regulatif. Itu kan jelas kalau diatur di sini. Tadi kan Anda mengatakan tidak diserahkan karena kan begitu, ternyata setelah kita dalami itu adalah tafsir dari pemohon sendiri, dari KPU, tafsir dari KPU ya. Itu silakan. Pemohon masih ada. Baik, masih ada saya. masih lanjut lagi satu majelis terkait dengan tidak diserahkannya dokumen ijazah ke Andri ya. Saya pengen tahu aja dari saksi, kira-kira dokumen yang lain kok bisa ada masa retensinya dan diserahkan? Kenapa ijazah Pak Jokowi, kemudian calon presiden yang lain itu tidak diserahkan kepada Andri? Padahal kalau kita lihat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 18 itu kan disebutkan bahwa ijazah itu kan bukan sesuatu yang dikecualikan. Ketika ijazah digunakan sebagai dokumen persyaratan untuk mendapatkan jabatan publik, apalagi ini kan jabatan tertinggi di Republik ini, ya. Kenapa tidak dilakukan oleh KPU bahwa ijazah itu adalah bagian dari dokumen penting yang harus diserahkan kepada Andri untuk menjadi arsip negara? Ya, mohon maaf, itu ranah ini ya, pada saat penyusunan peraturan KPU ini berarti majelis. Kenapa kemudian pada saat itu, pada saat peraturan KPU ini disusun, ijazah tidak dimasukkan? Artinya Bukan. Tadi kan di sini. gini. Saudara saksi, kan aturan ini kan juga masih ambigu ya. Tidak secara clear menyatakan bahwa ijazah itu adalah sesuatu yang dikecualikan. Tapi dari statement saudara itu kan berdasarkan, tadi majelis sudah clear bahwa itu kan berdasarkan asumsi aja kan, atau penafsiran saudara saksi gitu. Saya ingin mendalami penafsiran saudara saksi, dan mungkin juga itu yang kita dengar dari KPU sebagai lembaga resmi yang menyelenggarakan pemilu. Kenapa sih pertimbangan ijazah tidak dijadikan sebagai dokumen penting untuk diserahkan kepada lembaga arsip nasional? Padahal ijazah ini kan adalah potret seorang calon presiden dan kemudian menjadi presiden untuk diketahui oleh anak cucu ke depan, sehingga ketika kita membuka sejarah-sejarah pemilu itu kan semua terdokumentasi dengan baik gitu. Kenapa kemudian berdasarkan penafsiran saudara, berdasarkan juga penafsiran KPU, padahal undang-undang itu lebih tinggi kedudukannya dari PKPU, itu kemudian kenapa ijazah ini tidak dijadikan sebagai dokumen berdasarkan penafsiran KPU? Apa sebetulnya persoalan? Ya, mohon izin majelis, memohon jawaban terhadap pertanyaan itu. Persisnya kami tidak tahu persis, tidak tahu karena itu jawabannya pasti ada di dalam proses penyusunan peraturan KPU nomor Enggak, ya bukan 13. Kami tidak bukan di tahu. peraturan. Ya Anda kalau nggak tahu bilangnya nggak tahu kan. Iya, itu aja. maksudnya. Jadi kan kenapa sih yang lainnya diserahkan? Ya. Kemudian kok ijazah itu nggak boleh diserahkan? Iya. Gitu kan ya? Kami tidak Ya tahu betul dasar. itu kemudian munculnya pasti kebijakan, Iya. peraturan. Tapi kalau Anda nggak tahu ya sudah, Iya. Anda bilang aja nggak tahu. Baik. Gitu kan selesai gitu kan. Ya. Dan juga nggak perlu dikejar juga kepada kepada si saksi ini, karena kita membutuhkan kejelasan sejelas-jelasnya bahwa ternyata dokumen itu tidak diberikan ijazah ya, dokumen ijazah tidak diberikan karena PKPU 18 tahun 2013 antara lain untuk pemilu 2014. Untuk pemilu 2019 PKPU 2017, ternyata di dalam PKPU tersebut tidak disebutkan soal ijazah, Ya. gitu kan ya? Betul, Yang itu adalah surat-surat pernyataan yang diserahkan kepada KPU. Soal ijazah itu belum terjawab kenapa itu tidak diserahkan. Yang lainnya diserahkan, kok ijazah tidak? Itu yang belum terjawab dalam saksi, dan saksi tidak mengetahui hal tersebut. Sudah. Baik, ada lagi pemohon? Cukup majelis. Cukup ya. Pada pemohon prinsipal. Hal lain pertanyaannya? Hal lainnya? Baik, jangan mengulang pertanyaan yang sama ya. Itu nggak ada hubungan sama Andri kan itu sebenarnya.
PKP itu nggak ada hubungan sama Anda. Iya, memang tidak ada hubungannya. Iya. Memang tidak ada hubungannya karena Tidak diserahkan ya ke- karena dia itu tidak mau menyerahkan karena mengasumsikan ada PKPU, ternyata di PKPU tidak diatur. Nah, itu aja. Itu aja. Tes, baik, terima kasih majelis. Saudara saksi, tentunya kita ada sama-sama baca ya tadi ya peraturan PKPU nomor 18 tahun 2013. Jadi dia itu pada intinya JRA itu hanya mengarsipkan izinnya langsung ya, hanya mengarsipkan 8 item Ya, ya, untuk pencalonan presiden. untuk calon presiden. Sementara pada PKPU nomor 15 tahun 2014 itu tentang pencalonan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 itu pasal 14 itu ada syarat itu ada dari huruf A sampai Ya. Ya, Q. Nah, sampai Q. ya, betul. Bahkan dari huruf ini aja juga bercabang-cabang nih. Pasal berapa tadi? Coba diulangi, Pak. Pasal peraturan KPU nomor 15 tahun 2014 ya, majelis. Nomor 15 Ya, tahun tahun 2014. ini nanya teknologi, jadi kita bisa sama-sama ngecek. Siap. Silakan. Nah, jadi huruf A saja itu ada dibagi lagi jadi 5. Huruf J dibagi lagi jadi 2. Huruf K itu dibagi lagi jadi 3. Artinya tidak apple to apple nih antara syarat pencalonan dengan yang diberikan ke arsip. Tidak apple to apple. Dalam arti gini, saya menganalisis. Berarti sebenarnya yang di PKPU nomor 18 tahun 2013 ini klaster, Pak. Bukan barang, utuh klaster. Bukan aturan, klaster lah ya. Nah, pertanyaan saya, seandainya yang ijazah ini kan ada di huruf angka huruf O ya, fotokopi ijazah sekolah ya. Pertanyaan saya, seandainya huruf O ini di peta komplikan ke peraturan KPU nomor 18 tahun 2013, dia ini masuk klaster yang mana, Pak? Yang di antara 8 ini. Saya ini masuk klaster angka 1, B1, yaitu model BA, PLP, WP, yaitu tanda terima berkas pendaftaran persyaratan pengajuan dan syarat calon presiden dan wakil presiden. Dan ini bisa jadi tanda terima ini adalah semacam checklist, ada dalamnya ijazah. Artinya gini, saya setuju dengan teman-teman tadi bahwa Bapak nggak boleh menafsir sesuka hati. Karena ingin menyelamatkan Andri, ingin menyelamatkan diri, langsung Bapak ini bilang ijazah. Nah, pertanyaan saya, kalau ini sudah PKPU, artinya kalau hierarki dari kebijakan peraturan perundang-undangan, nggak boleh lagi ada peraturan yang disembunyikan di balik ini. Nggak boleh lagi ada lampiran-lampiran yang kami tidak tahu, publik tidak tahu. Ini adalah sudah fix bahwa yang satu ini mengandung ijazah, Pak. Kalau tidak, ya Bapak berarti tidak fair. Dari A sampai Q hanya diarsipkan hanya sampai 8, 1 sampai 8. Begitu majelis. Terima kasih. Ini pertanyaan pertama. Silakan dijawab. Izin menjawab. Bisa jawab ya? Ya, baik. Betul yang disampaikan oleh pemohon bahwa dalam pasal 14 peraturan KPU nomor 15 tahun 2014 ada sejumlah dokumen syarat calon yang disebutkan huruf A sampai huruf Q ya. Ya, huruf Q. Tetapi di antara sejumlah dokumen tersebut memang yang masuk dalam arsip yang diretensikan diatur dalam peraturan KPU nomor 18 tahun 2013 tadi itu hanya 8. Antara lain misalnya huruf A itu kan BB1, Pak. Ya, pemohon. BB1, kemudian huruf B ini BB2, surat keterangan tempat tinggal, kemudian huruf C itu BB3, BB4 dan seterusnya sampai BB8 ya. Kalau nggak salah. Iya, BB1 sampai BB15 itu. Seperti itu. Jadi memang sekali lagi kami sampaikan bahwa di dalam lampiran 1 peraturan KPU yang arsip 2013 memang tidak semua dokumen yang dalam pasal 14 PKPU 15 2014 ini yang dimasukkan dalam retensi arsip. Akhirnya itulah yang kemudian tadi menyebabkan ijazah tidak termasuk dalam dokumen yang disampaikan pada Andri. Nah, kenapa tidak semuanya masuk itu yang kami tidak bisa menjawab. Ya seperti tadi pertanyaan.
izin pendalaman majelis. Agak unik ini ya, kenapa fotokopi tidak dimasukkan sementara fotokopi kartu tanda penduduk dimasukkan? Artinya dari sisi undang-undang kearsipan yang mengandung nilai sejarah itu cuma, saya malah justru mengandung nilai sejarah adalah ijazah bukan KTP atau lain-lain. Ini bisa seperti laporan kami kemarin undang-undang kearsipan. Kenapa yang namanya pasti yang namanya permanen itu dan berbau sejarah adalah ijazah? Kenapa? Kita lihat, kita jangan sampai kebobolan. Ijazah presiden, wakil presiden kita itu bisa di Leiden. Kenapa Indonesia tidak ada? Apa kita tidak malu? Seperti itu wajah kita, ijazah wakil presiden MHK ada di Leiden. Kita satu pun ijazah presiden kita tidak ada di ANRI. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, itu kan kemarin terungkap di fakta bahwa ANRI menyebut ada 17 kontainer yang diberikan KPU. Ternyata tidak ada satupun fotokopi ijazah terlegalisir. Ini fakta di persidangan ya. Artinya ini saya coba menegaskan saja apa benar seperti itu. Tapi ternyata sudah dijawab, memang nggak ada ya, karena ada pengecualian. Dan kedua itu terkait prinsip ajas penyelenggaraan pemilu pada pasal 3 Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kira-kira apa saja yang menurut saudara saksi diterapkan di jadwal retensi arsip ini sehingga berdasarkan prinsip ajas pemilu ini sehingga mengecualikan ijazah seperti itu? Nggak bisa jawab itu. Nggak bisa jawab, ya sudah. Ya baik. Karena gini yang mulia majelis. Karena gimana pun semua peraturan yang ada kebijakan publiknya, semua peraturan turunan undang-undang harus tidak boleh melanggar prinsip-prinsip. Kalau ternyata ijazah dikecualikan berarti itu melanggar prinsip kepastian hukum. Iya, di dalam persidangan ini kita belum dan tidak memeriksa bahwa alasan pengecualian, ya kan ya. Baik. Saya hanya mau menegaskan saja kepada pemohon, kepada saksi terkait pertanyaan dari pemohon. Jadi di dalam PKPU, dalam undang-undang dan dalam PKPU setiap pencalonan itu kan ada syarat-syarat calon. Ya, dia berpenduduk, kemudian dia sehat dan seterusnya. Kan selalu itu syarat-syarat calon. Syarat-syarat calon itu kemudian dilengkapi dengan dokumen. Kalau dia dibilang surat pernyataan keterangan tempat tinggal, ya mungkin itu anunya adalah KTP. Ya. Kalau kemudian dia bilang keterangan terdaftar sebagai pemilih, mungkin lampirannya itu adalah DPT. Ya kan? Kemudian visi misi dan program calon, lampirannya itu adalah visi misi. Dan seterusnya. Kemudian di daftar riwayat hidup itu kan ada pendidikan, ya kan? Ada pendidikan. Pasti tidak hanya sekedar daftar hidup, pasti kan ada berkas pendukungnya, ya kan, ijazah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya mungkin begitu ya. Pertanyaannya di dalam form itu, dalam surat pernyataan itu yang membutuhkan kelengkapan keterangan dari pihak lain, apakah itu menjadi bagian berkas sebagaimana dimaksud oleh peraturan KPU nomor 15 tahun 2014. Sambil contoh. Jadi formulir pencalon dalam pemilihan umum presiden wakil presiden disebutkanlah misalnya DAP-BB 4, daftar riwayat hidup calon presiden dan wakil presiden. Ini yang diserahkan kepada ANRI, daftar riwayat hidupnya saja sebagaimana tertuang di dalam form BB 4 atau termasuk juga dokumen pendukungnya. Ya, baik. Sepengetahuan saksi. Ya, sepengetahuan kami hanya model BB4-nya saja. Hanya model BB-nya saja. Betul. Karena dokumen yang lain itu berdiri sendiri. Termasuk surat pernyataan permohonan izin bakal calon presiden dan wakil presiden. Seandainya Pak Donatua ini jadi presiden, nanti dia minta izin gitu. Ya, BB7 ya. Dan ada surat dari pimpinannya, dari panglimanya gitu. Nah, itu apakah surat persetujuan dari pimpinannya itu juga menjadi bagian yang diserahkan sebagai BB7 atau tidak diserahkan?
BB7 saja. Iya, hanya BB, jadi formnya saja ya. Formnya saja. Jadi semua Yang diserahkan yang masuk dalam lampiran 1 PKPU 2013. Surat pernyataan partai politik, gabungan partai politik, ya kan? Ya. Oke, kalau ini memang partai politiknya langsung mengisi ya. Kemudian surat rekomendasi dan jaminan partai politik, ya kan? Ini juga hanya surat formnya saja. Ya. Yang masuk dalam lampiran 1 PKPU 2013. Form apa? Dokumen pendukungnya dari pernyataan partai politik tidak masuk dalam lampiran 1. Tidak masuk. Berarti seluruh dokumen, ya kan, baik itu ijazah, baik itu KTP, baik itu surat keterangan sehat, baik itu keterangan pengadilan, ya kan, itu adalah dokumen yang tidak diserahkan kepada Andri. Ya, sepanjang itu tidak masuk dalam disebutkan lampiran 1 ya tidak. Iya, betul. Karena di sini kan ada model BB1, ya. Surat pencalonan, sampai dengan model BB7, ya. Gitu kan ya. Betul. Ini formnya saja yang diserahkan, ya kan? Formnya saja yang diserahkan, ya. Makanya biar jadi equal kan, jadi nggak, karena keterangan Anda nggak konsisten, tadi ijazahnya saja, sekarang ininya, gitu. Jadi berarti semua berkas calon, ijazah, surat keterangan dari rumah sakit, ya kan, surat keterangan tidak pernah dipidana penjara, ya kan, dari pengadilan, kemudian surat keterangan tempat tinggal, ya kan ya, lampirannya itu tidak menjadi dokumen yang diserahkan kepada Andri. Jadi bukan hanya ijazah yang diserahkan ya. Oke, baik, terima kasih. Baik, saya kembalikan masih ada? Masih ada yang terakhir nih, majelis. Ini penting. Baik, di luar yang sudah ditanya ya. Ya, baik. Kebetulan memang kayaknya berhubungan dengan tupoksi saudara ya. Jadi ini terkait arsip dinamis. Jadi arsip itu kan ada dua, dinamis dan statis. Jadi yang kita bicarakan ini tadi dinamis sebenarnya. Statis itu kan sudah posisinya di Andri, ya kan? Nah di Undang-Undang Kearsipan itu kan diatur bahwa setiap arsip dinamis itu pencipta arsip itu harus melakukan autentikasi, ya, dalam rezim undang-undang pemilu itu disebut, tadi disebut teman-teman, verifikasi. Tapi saya tegaskan, verifikasi yang sifatnya klarifikasi. Beda verifikasi dan klarifikasi, lebih dalam lagi itu klarifikasi adalah head to head, autentikasi bahasa rezim undang-undang Kearsipan. Pertanyaan saya kan sudah, izin majelis menginfokan, saya kan sudah diserahkan KPU 2 dokumen ijazah. Langsung pertanyaan. Artinya saya sudah menerima dokumen verifikasi, tapi saya tidak menemukan ada berita klarifikasi. Jadi level kedalaman penelitian itu bagian dari proses klarifikasi, yang tadi kami sebutkan bahwa itu tidak menjadi bagian. Jadi pokok persoalannya bahwa ada berita acara, berarti ada verifikasi, ya kan? Nggak tahu bagaimana cara verifikasinya, itu nanti menjadi media lain, ya, karena kita fokus kenapa berita acara verifikasi tidak diserahkan, itu yang kita tidak tahu. Saya mau klarifikasi dulu, berita acara verifikasi diserahkan KPU ke saya. KPU mana? Mereka dari KPU RI. Iya, KPU RI dan KPU verifikasi. Iya, artinya bahwa memang betul itu ada verifikasi, kan ya, ada kegiatan verifikasi, bahwa kemudian dia tidak berlanjut kepada klarifikasi dan seterusnya, ya kan, itu menjadi media yang tidak dibahas di dalam pemeriksaan ini. Nah, ini yang maksud saya ini majelis. Pertanyaan saya kan jadi sederhana. Kenapa ke saya dikasih, ke Andri tidak? Nah, itu kan menjadi kunci. Artinya di sini saya mau bertanya, kenapa saya memaksa harus ke Andri? Ya, saya tidak puas dengan dari KPU karena KPU tidak melakukan autentikasi, sehingga saya merasa dokumen yang dikasih saya ini dokumen sampah secara penelitian karena tidak sah secara hukum, tidak divalidasi secara hukum. Di Undang-Undang Andri arsip disebut bahwa setiap dokumen yang diserahkan ke Andri itu harus dilakukan namanya autentikasi oleh ahli yang kompeten. Nah nanti mau kita dengar nanti dari Asipanis kompeten itu seperti apa. Begitu saja. Terima kasih. Anda mau jawab? Bisa jawab? Tidak. Baik ya. Singkat saja ya Pak ya. Baik, karena kita mau kasih kesempatan juga. Setengah menit. Ya, silakan. Jadi tadi sehubungan dengan ini kan dia diberi, ya kan? Diberi itu bukan yang primer, tidak ada tanda tangannya.
Apa, kenapa kok tidak tanda tangannya kok ditutup? Padahal itu bukan tanda tangan, bukan sesuatu yang dikecualikan. Bukan materi pemeriksaan kita Pak, itu nanti di persidangan berikutnya. Iya, barangkali. Bukan materi kita. Iya. Cukup ya? Terima kasih. Pemohon cukup ya? Baik, selanjutnya kita beri kesempatan pada termohon. Saksi masih kuat ya? Oh, kuat karena Masih sudah mundur. dilengkapi? Baik. Sudah mundur jadi insya Allah kuat. Silakan termohon, ada yang mau didalami dari keterangan saksi? Ya, silakan. Cukup, tidak ada. Baik, kalau tidak ada keterangan yang ingin saudara dalami, saya kira sudah cukup ya. Kita mendengarkan keterangan saksi dari KPU RI dan tentu majelis mengucapkan terima kasih atas kehadiran saksi dan keterangan pada sidang. Silakan saudara boleh kembali ke ruang pengunjung. Terima kasih. Silakan. Majelis. Ya. Majelis kalau boleh kami usulkan. Kami usulkan. Ya, masalah apa dulu? Kok dingin tangannya? Saya sudah mundur loh. Belum ngopi. Kasih kopi. Sudah jangan lama-lama nanti Ya, keluar sudah. saja. Ya sudah, Ya. ini nanti bicara-bicaranya. Baik ya, saya kira Ngopi dulu, ngopi. keterangan saksi sudah kita dengar. Saudara tadi mau ngomong apa? Iya, saya lanjutkan aja. Karena kita tidak mendapatkan apa-apa informasi. Karena banyak yang tidak tahu. Harapan kami ketua KPU sendirilah dihadirkan agar komprehensif. Jadi tidak ngambang kita. Baik, itu pertimbangan dari majelis Ya, dan ya silakan. Saudara boleh menyampaikan. Ya, masukan, terima kasih. Tapi mungkin tadi para pihak sudah mendengarkan dan termasuk majelis juga sudah menggali banyak ya dari saksi, dan saksi ini dihadirkan mewakili Komisi Pemilihan Umum tentunya. Jadi itulah Ya, dia, gitu. Iya, itulah dia begitu kan. Karena yang kita undang dalam persidangan ini juga adalah lembaganya, ya. Gitu. Baik, saya kira kita masih ada ahli yang mau kita dengarkan, namun demikian kita skor dulu sidangnya sekitar 10 menit ya. Baik, sidang sengketa informasi dengan nomor register 049/9 KIP-PSI 2025 antara Dr. Bona Tua Ciralahi Terhadap Andri, sidang sedang skor. Majelis Komisioner 3